teman-teman pendengar, selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok 11. Hari ini kami akan berbincang santai, tapi penuh ilmu tentang hewan-hewan unik di sekitar kita. Pada podcast kali ini, kami akan membahas tentang hewan yang terkenal sangat santai. Bahkan mungkin bisa disebut sebagai juara gerak lambat di dunia satwa. Kita akan membahas kura-kura. Dan tentu saja, saya tidak akan sendirian karena sudah hadir dua narasumber, yaitu teman-teman kelompok saya sendiri, ada Nadia dan Giselle, yang akan menemani saya membahas topik tentang kura-kura. Hai Nadia, hai Giselle. Halo Aneska, halo teman-teman pendengar, senang bisa hadir di sini. Halo juga teman-teman semua. Wah, topik kali ini kayaknya menarik banget ya. Soalnya kura-kura itu adalah salah satu hewan favorit saya waktu kecil. Oke, kita mulai masuk ke pembahasannya. Tapi kita mulai dari hal yang paling dasar terlebih dahulu kali ya. Nat, bisa jelaskan nggak ke teman-teman pendengar sebenarnya apa itu kura-kura? Secara ilmiah, kura-kura adalah hewan reptil dari ordo Testudines. Ciri khas utamanya tentu cangkang yang keras yang menyatu dengan kerangka tubuhnya. Cangkang ini berfungsi sebagai pelindung dari predator maupun kondisi lingkungan. Yang menarik, kura-kura sudah ada sejak 200 juta tahun yang lalu loh. 200 juta tahun yang lalu, berarti itu sudah ada sejak zaman dinosaurus, bukan? Betul sekali. Bahkan beberapa spesies saat ini bentuknya itu masih sangat mirip dengan nenek moyangnya di zaman purba. Nah, karena itulah kura-kura disebut sebagai living fossil atau fosil hidup. Bahkan mereka ini berhasil melewati perubahan iklim ekstrim, pergeseran benua, hingga kepunahan massal. Lebih dari itu, kura-kura dapat ditemukan hampir di seluruh benua, kecuali Antartika. Itu artinya adaptasi mereka sungguh luar biasa loh. Oke, teman-teman pendengar juga perlu tahu kalau dari kelompok hewan, kura-kura termasuk kategori apa sih? Nah, kura-kura itu termasuk ke dalam kelompok reptilia. Artinya di sini kura-kura itu berdarah dingin, bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur, dan juga memiliki kulit bersisik loh. Secara klasifikasi ilmiah, urutannya adalah kingdom Animalia, filum Chordata, kelas jenisnya adalah Reptilia, dan ordonya adalah Testudinidae. Dan sekarang mari kita bahas ciri fisiknya. Nadia, selain cangkang apa ada lagi yang unik dari kura-kura? Tentu ada dong. Kura-kura memiliki paruh keras tanpa gigi, lehernya memanjang, dan dia mempunyai ekor yang pendek. Bentuk kaki mereka sangat menentukan gaya hidupnya. Pertama, kura-kura darat memiliki kaki kokoh berbentuk silinder. Yang kedua, kaki kura-kura air tawar kakinya berbentuk selaput untuk berenang. Terus yang ketiga, ada penyu laut, yaitu untuk memiliki kaki berbentuk seperti sirip. nah, adaptasinya di sini juga sangat menarik loh, di mana cangkang kura-kura ini adalah bagian dari tulang belakang mereka, sehingga tidak bisa dilepaskan seperti helm permanen. Dan juga beberapa spesies ini mampu untuk menarik kepalanya dan juga kakinya ke dalam cangkang rapat-rapat jika mereka terasa terancam. Kalau dari segi warnanya, Nat, apakah kura-kura memiliki variasi di setiap jenisnya? Tentu ada yang berwarna coklat kusam untuk berkamuflase di tanah, ada juga yang berwarna hijau gelap, terus ada juga yang bercorak indah. Warna ini sangat menentukan dan membantu menyesuaikan diri dengan lingkungannya loh. Oh, jadi kura-kura itu warnanya beragam ya? Betul sekali. Nah, yang kita ketahui, kura-kura itu terkenal karena kelambatannya. Apakah itu karena sifat malasnya atau strategi bertahan hidup, Sel? Nah, kalau itu termasuk ke dalam strategi ya teman-teman. Kenapa? Karena mereka di sini menghemat energi supaya tidak perlu bergerak terlalu banyak. Perlindungan utama mereka di sini adalah cangkang. Namun jangan salah, beberapa spesies air bisa bergerak cukup cepat di dalam air loh. Selain itu, kura-kura juga senang berjemur untuk mengatur suhu tubuhnya. Karena berdarah dingin, mereka membutuhkan panas dari luar. Jika tidak berjemur, metabolisme mereka bisa melambat. Nah, teman-teman mendengar sekarang udah tahu kan? Jadi nggak usah heran lagi kalau misalnya sering melihat kura-kura di kebun binatang sedang berdiam diri di atas batu sambil berjemur. Setelah kita membahas perilaku dan kebiasaan sehari-hari dari kura-kura, tentu kita juga harus membahas habitat dari kura-kura. Nadia, kura-kura biasa ditemukan di mana? Kura-kura darat biasanya ditemukan di padang rumput, hutan kering, atau gurun. Kura-kura air tawar biasanya ditemukan di sungai, danau,
Sementara penyu laut biasanya ditemukan di perairan laut tropis atau subtropis. Nah, selain habitatnya, mari kita bahas makanannya. Jenis makanan kura-kura sangat bervariasi loh teman-teman, tergantung oleh spesiesnya. Kura-kura darat biasanya adalah herbivora, sehingga mereka memakan rumput, sayuran, buah-buahan, dan dedaunan. Sementara kura-kura air tawar, mereka biasanya adalah omnivora. Jadi makanan mereka ini adalah serangga kecil, ikan, bahkan seafood. Dan yang terakhir adalah penyu laut. Penyu laut biasanya ada yang pemakan rumput laut dan ada juga yang suka memakan ubur-ubur. Wah, ternyata makanan kura-kura berbeda-beda ya sesuai dengan habitatnya. Betul banget, dengan pola makan yang beragam, kura-kura juga ikut menjaga keseimbangan ekosistem dengan di tempat mereka berada. Nah, selain makanan, reproduksi dari kura-kura juga sangat menarik untuk kita bahas loh. Di mana betina akan menggali lubang di tanah untuk meletakkan telurnya. Kemudian setelah itu mereka akan kembali menutupnya lagi dan meninggalkannya. Lalu telur akan menetas setelah beberapa bulan dan juga anak dari kura-kura tersebut harus berjuang semenjak mereka menetas. Berarti reproduksi kura-kura mirip dengan reproduksi buaya ya? Benar, menariknya, suhu sarang bisa memengaruhi jenis kelamin anak kura-kura. Selain itu, betina mampu menyimpan sperma jantan dalam tubuhnya selama beberapa tahun sehingga dapat membuahi telur pada musim berikutnya. Nah, pejantan biasanya akan melakukan ritual perkawinan untuk menarik perhatian para betina loh. Biasanya mereka akan menggigit atau menyentuh pasangannya. Nah, hal ini itu sangat penting dalam reproduksi kura-kura. Unik sekali ya reproduksi kura-kura. Sekarang kita masuk ke dalam manfaat dan ancaman. Nadia, apakah Anda bisa menjelaskan apa saja manfaat kura-kura bagi manusia dan lingkungan? Kalau secara ekologi, kura-kura berperan penting dalam mengontrol populasi tumbuhan air dan serangga. Kalau secara budaya, kura-kura menjadi simbol umur panjang di banyak negara, contohnya di Jepang, di Tiongkok, dan negara lainnya. Kura-kura juga dipercaya membawa keberuntungan gitu deh. Nah, tetapi tentu di sini ada ancamannya juga ya, karena banyak spesies kura-kura yang kini terancam punah akibat perburuan, perdagangan ilegal, serta kerusakan habitat. Dari sisi kesehatan, kura-kura juga dipercaya dapat membawa bakteri salmonella. Berarti kalau memelihara kura-kura harus benar-benar berhati-hati banget ya? Betul banget. Nah, kita juga harus sering cuci tangan setelah memegangnya, apalagi kalau di rumah ada anak kecil. Baik, karena kita sudah membahas apa itu kura-kura, ciri fisiknya, makanan, serta habitat, juga manfaat dan ancaman, mari kita tutup dengan fakta unik. Nadia, bisakah Anda berbagi sedikit pengetahuan tentang kura-kura pada teman-teman pendengar? Tentu, beberapa spesies kura-kura dapat hidup lebih dari 150 tahun, bahkan ada yang tercatat hidup 188 tahun lamanya. Kalau fakta dari saya, kura-kura ini tuh dapat menahan nafas dalam waktu yang sangat lama. Bahkan beberapa spesies air juga mampu untuk menyerap oksigen melalui kulit di sekitar leher atau kloaka saat menyelam. Wah, berarti kura-kura memiliki strategi bertahan hidup yang luar biasa ya? Betul sekali. Nah, kita udah sampai di bagian penutup nih. Jadi, teman-teman pendengar, meskipun kura-kura bergerak lambat, mereka membuktikan bahwa kecepatan bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah kemampuan beradaptasi dan daya tahan. Terima kasih kepada Nadia dan Fisel yang sudah berbagi ilmu kepada saya sebagai host dan kepada teman-teman pendengar juga. Sama-sama, semoga teman-teman semakin peduli dan menyayangi kura-kura. Dan jangan lupa untuk lindungi mereka di alam liar ya. Cukup sekian podcast kami hari ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat kepada teman-teman pendengar. Seperti kata pepatah, Pelan tapi pasti kita akan sampai. dadah, sampai jumpa di podcast kami berikutnya.